Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kali ini kami akan mencoba menyajikan cara kita memperoleh TP dan ATP, itu ya, dengan 3 cara mudah. Oke. Sebagaimana yang telah kami jelaskan kemarin Bapak Ibu, dalam kurikulum Merdeka ini untuk merencanakan proses pembelajaran tuh kita punya 2 pilihan, yaitu yang pertama bisa membuat RPP atau yang kedua bisa membuat modul ajar. Kapan kita membuat RPP, kapan kita membuat modul ajar, itu dengan cara menjawab pertanyaan berikut Bapak Ibu. Ini, untuk mencapai sebuah tujuan pembelajaran, apakah dengan merujuk buku teks saja sudah cukup? Artinya gini Bapak Ibu. Kita kan mau mengajarkan sebuah tujuan pembelajaran. Apakah hanya dengan merujuk buku teks itu sudah cukup? Nah, kalau hanya dengan buku teks itu sudah cukup, maka kita hanya perlu membuat RPP. Tapi kalau kita masih perlu adanya video pembelajaran, perlu adanya lembar kegiatan siswa, perlu adanya buku bacaan atau sumber bacaan yang lain, maka kita nanti membuat modul ajar. Jadi perbedaan antara RPP dan modul ajar itu hanya pada media pembelajarannya. Karena sama-sama ada tujuan pembelajaran, sama-sama ada langkah-langkahnya, sama-sama ada rencana asesmennya. Yang membedakan kalau modul ajar nanti ditambah media pembelajaran karena dirasa di buku teks itu belum cukup. Nanti bisa berupa video, berupa yang lainnya. Gitu ya Bapak Ibu. Ini sudah kami jelaskan di video kemarin. Yang belum nonton Bapak Ibu bisa nonton video yang ini dulu Bapak Ibu. Nah, untuk video kali ini kami akan mencoba menyajikan cara kita nanti memperoleh tujuan pembelajaran dan alurnya. Kenapa? Karena sebagaimana yang ada di buku panduan, langkah-langkah membuat modul ajar atau RPP atau kita istilahkan sebagai rencana pembelajaran itu kan hanya ada 3 saja. Yang pertama nanti kita menganalisis capaian pembelajaran, karena pemerintah itu hanya menyediakan capaian pembelajaran. Artinya menyediakan itu satu sekolah di Indonesia harus sama CP-nya. CP-nya tuh sama, sudah dirumuskan oleh pemerintah. Nah, untuk menyusun tujuan pembelajaran itu diserahkan kepada guru masing-masing sesuai dengan karakteristik peserta didik masing-masing. Jadi nanti tugas kita adalah menyusun tujuan pembelajaran yang kita susun dari CP yang sudah ada. Kalau TP-nya nanti sudah terbentuk, kita nanti baru mengurutkan yang kita ajarkan dulu yang mana, kemudian selanjutnya yang mana, itu namanya alur tujuan pembelajaran atau ATP. Urutan dari tujuan pembelajaran. Setelah kita punya ATP, baru nanti kita membuat rencana pembelajaran dan rencana asesmen. Kita fokus di langkah kedua ini dulu, menyusun tujuan pembelajaran dan alurnya. Nah, di ringkasan yang sudah kami susun ini Bapak Ibu, ini kami ringkaskan sendiri dari panduan dari pemerintah itu kami ringkaskan supaya lebih mempermudah. Nah, kemudian yang pertama sebagaimana yang kami sampaikan kemarin yang harus dipersiapkan itu Kaldik dulu, kalender pendidikan dulu. Kemarin sudah kami sajikan di video ini ya, nanti bisa ditonton di sini Bapak Ibu. Kemarin sudah ada Kaldiknya dan Kaldik format yang kami pilih itu sudah ada rincian minggu efektifnya. Nah, sekarang kita akan mencari CP, TP, dan ATP. Ada 3 cara. Monggo Bapak Ibu nanti bisa memilih cara yang paling mudah menurut Bapak Ibu. Yang pertama yaitu kita mencari inspirasi dari website kementerian yaitu ini guru.kemdikbud.go.id itu untuk mapel umum, kemudian untuk mapel PAI yang Kemenak, yang madrasah, contohnya SKI, fikih, akidah akhlak, bahasa Arab, itu nanti kita cari di Sikurma. Nah, ini kami contohkan untuk mapel umum. Kita buka Google dulu Bapak Ibu. Untuk mapel umum, silakan masuk ke Google, masukkan ini Bapak Ibu. Masukkan yang kami warnai kuning ini. Masukkan di sini, kita paste saja.
Oke, nah ini kita klik ya yang paling atas, pilih jenjang kita apa SD misalnya sampai SMA, mata pelajaran misalnya matematika, kita klik pilih, kemudian lihat CP dan ATP. Kita mau kelas berapa? Misalkan kita SMA ya Bapak Ibu, misalkan fase yang bilangan. Nah, ini CP-nya tinggal kita nanti copy CP ya, ini di sini. CP dari matematika fase apa tadi? Fase ya Bapak Ibu bilangan. Kemudian kita bisa copy lagi yang aljabar, kita copy. Gitu ya. Dan seterusnya. Itu sudah mendapatkan CP, capaian pembelajaran. Kemudian kalau ATP-nya di sini juga ada contohnya Bapak Ibu, contoh ATP. Ya, nanti ada banyak pilihan, beberapa pilihan nanti bisa kita pilih. Misalkan kita mau lihat yang nomor 2 ini, kita cocok yang mana. Seperti ini kita cocok apa tidak, gitu ya. Oke, kalau kita cocok kita download ini ya. Download. Nah, ini sudah selesai terdownload. Nanti ketemunya seperti ini. Ini bisa kita pakai ya Bapak Ibu. Sudah ada CP-nya, sudah ada TP-nya, sudah ada ATP-nya. Gitu ya. Itu cara yang pertama. Kemudian kalau mapel yang kemenak, nah sekarang nanti bisa masukkan Ibu si kurma TP ATP ini. Atau kalau misalkan biasanya ini error Bapak Ibu, kita coba ya. Kita masukkan di sini, kadang error, kadang lancar ini. Si kurma. Oh, maaf tidak, jangan dikasih tanda petik Bapak Ibu. Oke, coba kita cek di sini ya, error. Kalau misalkan di situ tidak ada alternatif lain, kita masukkan ini saja. Jangan pakai tanda petik ya Bapak Ibu ya. Karena kalau tanda petik di Google itu berarti harus satu rangkaian kata ini. Membacanya gitu nanti Google-nya. Itu ya. Ini kalau SKI. Kalau misalkan kita kepengen fikih ya tinggal ditulis fikih saja. Itu ya Bapak Ibu ya. Nah, ini. Itu ya fikih. Kalau sudah kebuka Bapak Ibu, ini ada fikih, kita buka ini pojok ini ya. Nah, ini fikih. Ini bisa kita download di sini. Download. Sambil nunggu downloadnya selesai. Nah, di sini itu isinya mulai MI sampai MA. Nanti bisa kita pilih. Gitu ya Bapak Ibu ya. Bentar. Downloadnya belum selesai. Oke, sudah selesai. Nah, ini itu adalah CP, TP, ATP dari fikih mulai dari kelas 1 MI sampai MA ada semuanya. Tinggal kita scroll pilih ya. Oke. Nah, sudah ada fikih ya, kita cari. Oke Bapak Ibu. Oke, ini contoh yang MTS ya Bapak Ibu. Ini coba kita lihat. Nah, lihat-lihat dulu Bapak Ibu. Ini ATP versi 1. Ada ATP versi 2. Anggap saja kita pilih versi 1 ya Bapak Ibu. Versi 1 ini halamannya 49. 49. Ini bentar ya. Ini nanti saya ajarkan cara memisah 46. Oke, kalau kita pengen ini kan jadi satu antara MI, MTS, MA. Nah, kita mau pilih yang ini saja. Ini kita ingat-ingat halamannya berapa Bapak Ibu? 46. Kita masuk di Google coba pisahkan PDF. Ya, kita coba pilih yang small PDF ini. Kita pilih mana downloadan kita tadi. Halaman berapa tadi Bapak Ibu? Oke, di sini ya Bapak Ibu ya. Kita tadi kan butuh halaman 46. Kita klik gambar gunting yang sebelumnya. Oke, biar ini tidak ikut kepotong. Kemudian sampai halaman 49 sampai sini. Nanti kita butuh yang ini saja. 1, 2, 3, 4 halaman saja. Berarti ini kan di tengah.
nanti menjadi 3 PDF. Yang pertama itu awal, yang tengah itu yang kita inginkan, yang akhir nanti yang ketiga nanti yang akhir. Coba kita pisah 3 PDF. Kita tunggu sebentar. Lama sekali Bapak Ibu. Ini tergantung koneksi masing-masing ya Bapak Ibu ya. Sudah. Yang kita butuhkan tadi yang tengah, kita download. Tunggu download selesai, kita buka kalau sudah selesai. Nah, ini yang kita inginkan. Jadi ini kita sudah punya, tidak semuanya tadi, tapi hanya yang dibutuhkan saja. Itu yang pertama. Semoga dipahami ya. Kemudian kita masuk yang kedua. Kita bisa mengambil referensi dari buku guru. Nah, ini enaknya kalau nanti pakai yang di buku guru, nanti sesuai dengan yang kita ajarkan ke siswa. Karena kalau kita pakai buku-buku dari CB ini sebagai referensi, saya contohkan saja langsung ya. Ini kalau buku umum. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau buku PAI, kalau yang PAI pakai yang tadi saja, caranya enak sekali. Ini hanya cara mendownload bukunya nanti. Oke, sekarang kita masuk mapel umum. Kita buka Google, masukkan di sini. CB buku kurikulum merdeka, kita klik saja Bapak Ibu. Nah, kita butuh buku apa? Nanti tinggal kita masukkan. Misalkan kita mau cari buku SD gitu ya. SD kelas 4, mapelnya mapel matematika misalkan. Oke. Nah, kita buka buku yang buku guru saja Bapak Ibu ya. Buka buku guru saja. Oke. Yang mana? Nanti bisa kita buka ya. Yang ini atau yang ini. Coba kita buka semua. Oke. Kalau kita download, unduh saja. Kita masukkan nama Diawur bisa. Tidak harus tidak harus sesuai dengan nama kita, nanti tetap bisa terunduh. Oke. Bentar. Nah, ini sudah kebuka Bapak Ibu. Bedanya apa? Kalau ini itu terbitan tahun 2002, ini cetakan pertama. Yang ini 2021. Yang ini 2022. Pakai yang terbaru saja. Nah, ini Bapak Ibu, ini di sini. Nah, di sini nanti akan ada CP, TP, ATP, ada semua. Kita buka ya Bapak Ibu ya. Nah, ini tujuan pembelajaran. Di setiap bab nanti ada tujuan pembelajarannya, itu ya. Ini tujuan pembelajaran. Nah, nanti ini bisa kita copy. Bisa kita copy di Microsoft Word gitu ya. Ini sudah ada tujuan pembelajarannya. Tinggal kita nanti pakai gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, enak sekali Bapak Ibu. Contohnya yang PKN saya tadi juga sudah download. PKN bab 1. Nah, Bapak Ibu, bentar. Di setiap bab biasanya Bapak Ibu. Nah, ini bab 1. Kita buka, nanti di sini juga sudah ada ATP-nya. ATP-nya tuh ini, yang pertama ini. Yang kedua ini ya, ini ya. Tinggal kita copy nanti Bapak Ibu. ATP-nya ya, ATP PKN misalkan kita copy. Nah, ini kan yang pertama, kemudian nanti kita copy semua. Kita rapikan Bapak Ibu ya. Ini harus kita hapus.
ini kita sudah punya TP-nya. Itu yang kedua. Yang pertama tadi tinggal kita milih mana yang cocok. Kemudian yang kedua ini dari buku guru itu ada. Sama-sama enak ini ya. Nanti ada Bapak Ibu. Begitu Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu mau pilih yang mana. Yang pertama tadi sudah tahu caranya, yang kedua juga sudah tahu caranya. Sekarang yang ketiga, ini saya hapus saja. Yang ketiga, mana tadi? Iya, ini yang ketiga. Meminta bantuan dari ChatGPT, itu ya. Pemerintah itu kan hanya mempersiapkan CP-nya saja. Tugas guru adalah menerjemahkan CP ke dalam TP. Kita bisa meminta bantuan ChatGPT. Misal ya, ini ya. Copy, kita pilih, kita buka ChatGPT dulu Bapak Ibu. Oke, kita masukkan di sini, paste. Tadi kita copy di sini ya. Oke, paste. Saya adalah seorang guru matematika kelas 10 SMA. Saya memiliki capaian pembelajaran yang harus dicapai oleh siswa saya. Sebagai seorang ahli kurikulum, kamu akan menyusun tujuan pembelajaran dari capaian pembelajaran yang saya miliki. Apakah kamu siap? Setelah ini saya akan kirimkan capaian pembelajarannya. Kalau kita mengajar SD ya kita ganti kelas 4 SD misalkan, kelas 5 SD misalkan. Ini contohnya SMA. Jawabannya nanti adalah ya siap, silahkan kirim capaian pembelajarannya. Kita coba masukkan capaian pembelajarannya, salah satu saja. Bukan capaian pembelajarannya dulu Bapak Ibu ya. Misalkan saya mau matematika tadi kan. SMA kelas 10 berarti fase coba saya masukkan yang ini. Coba Bapak Ibu. Nah, ini kita nanti dikasih tujuan pembelajarannya. Itu ya Bapak Ibu ya. Oke, ini sesuai Bapak Ibu. Biar lebih sesuai nanti kita baca dulu. Kita sesuaikan dengan buku, yang tidak sesuai yang mana, tapi biasanya sesuai Bapak Ibu. Oke. Malah ditambah. Stop. Ini sudah dikasih tujuan pembelajarannya. Ini ya, tujuan pembelajaran. Ini sudah dikasih tujuan pembelajaran. Tinggal kita copy. Kita masukkan di Microsoft Word Bapak Ibu. Sudah ada kan? Tujuan pembelajarannya sudah dapat. Itu Bapak Ibu. Nanti ada 3 cara tadi ya Bapak Ibu ya. Silahkan pilih mana yang menurut Bapak Ibu paling mudah. Yang enak yang mana Pak? Yang enak ya tergantung selera. Tapi ada kelebihan, ada kekurangannya. Kalau yang pertama ini tadi kelebihannya kita bisa nyari. Ya, kita bisa langsung pakai gitu kan. Tetapi biasanya formatnya PDF. Susah untuk diedit. Ya, kecuali kalau kita nanti bisa merubah ke Word dulu dan formatnya tidak amburadul gitu ya. Biasanya kalau dirubah ke Word itu biasanya kadang itu formatnya menjadi berantakan gitu ya, susah untuk diedit gitu. Kemudian kelebihan dari yang kedua ini, kelebihan dari kalau pakai buku, kelebihannya ini tuh bisa sesuai. Karena kan misalkan SMP itu fase D kan itu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, kalau kita berpedoman pada buku guru, itu enak. Karena sudah dipisah-pisah. Oh, ini loh tujuan pembelajaran kelas 7, ini tujuan pembelajaran kelas 8, ini tujuan pembelajaran kelas 9. Nanti sudah terpisah-pisah. Jadi enak nanti, tidak usah kita misah-misah lagi. Kalau ChatGPT langsung keluar. Nah, kita bisa memadukan antara ketiganya, mana yang paling cocok buat kita, itu ya. Oke, nanti khusus untuk yang punya buku saya ini nanti saya kasih panduan yang lebih rinci ya Bapak Ibu ya. Bagaimana cara copy paste dari buku gitu ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Gitu saja, besok kita langsung praktek menyusun modul ajarnya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.